Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Doni Rawan pada mata kuliah praktek kerja bangku. Hari ini kita sudah sampai pada materi ketujuh, yaitu adalah mengebor. Untuk perhatian bahwa praktikum kita sudah selesai di minggu 3 kemarin, ya. Untuk selanjutnya kita akan lebih banyak ke teori, karena peraturannya itu adalah prakteknya itu 25%, ya. Oke, 25%. Tetapi nanti kalau jika diperlukan mungkin akan praktek. Apalagi ini juga kita mendekati bulan puasa untuk persiapan, sehingga pembelajarannya kita mulai dengan daring, gitu ya, informasinya. Oke, mengebor. Oke, mengebor itu memulai pengeboran dengan menggunakan mesin bor adalah memasang mata bor pada mesin bor. Mata bor dengan kepala silindris dipasangkan menggunakan cuk bor, ya, cuk bor. Untuk mata bor dengan kepala tirus dipasang langsung pada sumbu utama pada mesin bor. Jika kepala tirus bor lebih kecil dibandingkan dengan lubang tirus, sumbu utama atau sarung tirus terlebih dahulu. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengatur putaran sumbu utama mata bor sesuai dengan rumus, ya. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut bagaimana pengeboran, harus disetel dulu putaran-putaran dari mesin bornya supaya nanti kita pas ketika menggunakan mesin bor. Oke, rumusnya adalah N sama dengan 1000 kali CS pi per D. Putaran per menit atau RPM. Jadi disetel dulu RPM-nya. Keterangan N itu sama dengan jumlah putaran sumbu utama mesin bor per menit, ya. Terus CS itu kecepatan potong bahan atau benda kerja yang akan dibor dalam meter per menit, atau disebut dengan cutting speed. D itu adalah diameter pada motor dalam, satuannya milimeter. Oke, ukuran bor. Ukuran bor itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu adalah milimeter. Setiap kenaikan ukuran bertambah 0,5 mm. Jadi naik 1 berarti paling rendah adalah 0,5, kemudian 1 mm, 1,5, 2 mm, 2,5, 3 mm, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan, misalnya 3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, dan seterusnya. Setiap kenaikan bertambah 1/64 in. Yang ketiga adalah nomor, yaitu nomor 80 sampai 1 dengan ukuran 0,0135 in sampai 0,228 in. Kemudian yang terakhir adalah adjab, yaitu dari A sampai Z dengan ukuran 0,234 in sampai 0,413 in. Bahan, ya. Kecepatan syarat dalam kaki tiap menit. Baja itu kecepatannya 50 sampai 60. Kalau besi 80 sampai 110. Besi tuang 80 sampai 100. Perunggu 100, tembaga 150. Aluminium 200 sampai 300. Catatan satu kaki itu sama dengan 12 in, 1 inch 25,4 mm. Oke, ini ukuran tiap dalam inch, ya. Kalau ukurannya 1/4, maka banyak ulir tiap in kasar itu 20. Kalau 1/4 berarti ulir tiap in yang halus 28, yang kasar tidak ada. Oke. Garis tengahnya berarti 0,25, garis tengah bor dalam in 75%, ulirnya nomor 3, dan seterusnya. Tabel ini harus diperhatikan jika kita ingin mengebor suatu bahan. Oke. Tanda-tanda bor tumpul. Jadi ada kalanya bor yang kita gunakan itu sudah tidak bekerja lagi atau sudah tidak layak. Nah, untuk mengetahui bor itu tidak layak itu bisa dilakukan dengan mengetahui tanda-tandanya. Ada 5. Pertama, tatalnya menyerbuk, tidak mengalur panjang. Jadi di di ujung-ujung bor itu seperti ada serbuk, ya. Kita bor itu seperti menyerbuk. Kemudian tidak mengalur panjang. Kedua, bor panas dan berasap. Jika sudah kita bor terus kok menyerbuk, kemudian bor itu sudah panas,
dan mengeluarkan asap, berarti bor itu sudah tumpul. Yang ketiga, penekanan terasa berat. Tak pernah ya kita jika mengebor itu terasa tidak berlubang-lubang ya. Jadi berat, kalau ditekan itu berat. Yang keempat, bor tidak makan atau tidak bergerak turun. Sudah ditekan, kemudian juga tidak turun-turun ya. Terus bor berbunyi, biasanya cit. Nah, seperti itu berarti sudah bornya sudah tumpul. Oke, nah ini contoh kerja bangku, mengikir ini ya. Mikir. Oke, contoh perhitungan. Bahan ST37 dengan CS35 meter per menit akan dibor dengan mata bor yang berdiameter 10 mm. Berapa putaran per menit putaran sumbu utama mesin bornya? Ini harus setel berapa putaran sumbu utamanya. Oke. Jawabnya R1000 CS Pi per D 1000 dibagi 35 dibagi 3 per 15,10 sehingga putarannya 1114,7 putaran per menit. Jadi pilihlah setelah tingkatan putaran yang ada di mesin bor yang mendekati nilai N di atas. Jadi di setel itu untuk bor duduk ini ya. Kalau bor tangan kita nekannya dikira-kira. Kalau pada bor duduk itu sudah bisa disetel putarannya itu sesuai dengan perhitungan, mendekati yang dihitung. Oke, ini pemasangan atau pelepasan pada mata bor pada mesin bor. Jadi ini ada kunci, penguncinya. Ini ada rahang atau disebut dengan cuk bor tadi itu ya, rahang atau cuk bor. Kemudian ini ada kunci, ada sumbu bor. Nah, ini sumbu bor sebagai tekanan kepala bor, ini kayu, ini dipegang. Oke, ini untuk landasan, kayunya untuk landasan itu ya. Oke, persiapkan alat pencekam benda kerja. Jadi kalau kita mau bor itu disiapkan ragum seperti ini, pencekam benda kerja dengan ragum dan klem. Oke. Nah, ini baru nanti ini bagian ini akan dibor. Ini misalkan bentuknya apa itu, kalau bentuknya adalah lubang atau sebuah silinder, berarti ya harus ada V-block, kemudian ada ragum, ada klem, kemudian baru dibor di bagian tengahnya ini. Kalau bendanya kotak itu cukup kita ragum aja, kemudian tinggal di titik mana yang akan kita bor, maka sudah selesai ya. Terus persiapan pada benda kerja. Tentukan titik senter lubang lalu dititik dengan penitik senter. Untuk posisi lubang presisi buatlah lingkaran pengawasan. Oke. Jadi di garis dulu, pakai garis itu, kemudian buat kotak seperti ini ya. Terus pas cross section-nya itu pas pertemuan antara garis bujur dan garis menep apa itu ini, nah di titik tengahnya ini dititik pakai penitik, ini juga ya, lingkaran lubang seperti ini, dibuat penitik seperti ini. Oke, ini untuk cara menggunakan tap tangan. Cara menggunakan tap tangan ini mungkin bisa dilanjutkan minggu depan. Oke, sekarang kita fokusnya ke teori bor dulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.